Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video kedua terkait dengan edukasi kita mengenai manajemen risiko. Mudah-mudahan sobat semua, Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Pertemuan kedua ini kita akan membahas satu dari tiga arsitektur manajemen risiko menurut ISO 31000, yaitu klausul keempat, gambaran ilustrasi tentang prinsip manajemen risiko. Itu diilustrasikan ibarat sebuah roda dan tengahnya terdapat as as roda yang bisa menjadi sentral dari perputaran roda itu. Nah, prinsip manajemen risiko yang menjadi sentralnya adalah proses penciptaan dan pemeliharaan nilai. Nah, ini memberikan insight kepada kita bahwa apapun proses yang dilalui dalam manajemen risiko, tujuannya adalah meng-create nilai, meng-create value, value creating, atau setidak-tidaknya mempertahankan, menjaga nilai. Jadi dari seluruh aktivitas manajemen risiko yang tertanam di dalam benak seorang leader adalah bagaimana menciptakan nilai dan memelihara nilai. Nah, ini yang menjadi prinsip paling mendasar dalam manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah eh, prinsip terintegrasi, bahwa manajemen risiko itu harus benar-benar menjadi bagian dari proses bisnis. Bagaimana caranya agar kita mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnisnya rumah sakit? Yang pertama adalah setiap lini, setiap pemimpin unit bisnis harus terlibat karena mereka adalah risk owner. Dan setelah mereka terlibat, maka aktivitas misalnya penentuan konteks, kemudian penentuan kriteria, kemudian identifikasi risiko, analisis, sampai evaluasi, sampai rencana mitigasi, maka mereka harus terlibat. Dan itu terjadwal, terpola, tersiklus dalam aktivitasnya organisasi. Maka kalau sudah seperti itu, dia terintegrasi. Satu. Nah, yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam uh, kontrol dan mitigasi risiko itu adalah kegiatan yang kadang-kadang juga membutuhkan biaya. Nah, oleh sebab itu, bukti bahwa manajemen risiko terintegrasi, kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan tadi dalam rencana kerja tahunannya organisasi. Jadi mana buktinya bahwa Manris sudah terintegrasi dalam aktivitas Bapak Ibu? Eh, saya sudah mengalokasikan anggaran Pak gitu, untuk manajemen risiko. Nah ini dia. Satu, dia bagian dari proses bisnis. Yang kedua, kita mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian dan mitigasi risiko. Nah, terus yang ketiga, eh, kegiatan dan apa ya pengendalian dan mitigasi tadi kan ada PJ-nya, ada penanggung jawabnya, ada PIC-nya. Nah, peran dia dalam pengendalian itu masuk ke dalam uraian tugas dia sebagai pegawai. Maka itu indikator yang ketiga bahwa manajemen risiko sudah terintegrasi ke dalam organisasi. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah terstruktur dan komprehensif. Ya, kita nggak bisa ngomong manajemen risiko. Yang penting action Pak, nggak usah banyak omong. Ya nggak bisa juga, karena dia adalah proses yang terstruktur. Oleh sebab itu, mulai dari definisi risikonya sampai kepada langkah-langkah dan lain-lainnya, semua harus terstruktur. Nggak boleh istilahnya out-outan. Formnya juga harus sama. Kemudian itu menyeluruh. Bukan hanya ranahnya pelayanan, tapi juga ranahnya manajerial, ranahnya pihak ketiga yang MOU dengan rumah sakit ini juga harus di apa terpapar mindset yang sama tentang manajemen risiko. Kemudian komprehensif ya seluruh lini. Makanya Asosiasi Ahli Manajemen Risiko di Amerika itu sampai merilis 8 domain dalam manajemen risiko. Nah, nanti kita akan bahas waktu-waktu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah eh, prinsip yang keempat, manajemen risiko itu disesuaikan, customize. Jadi nggak bisa satu form berlaku untuk seluruh rumah sakit atau satu aplikasi yang bisa dijual lalu itu dipakai semua rumah sakit, nggak bisa karena dia customize.
apa yang menjadi kekuatan rumah sakit itu mungkin tidak perlu ditanamkan ke dalam sistem aplikasi. Apa yang menjadi kelemahan, nah itu yang bisa di-backup oleh aplikasi. Kalau misalnya budaya belum terbentuk ya punya aplikasi percuma juga. Tapi kalau budaya sudah matang, ya walaupun manual, mereka akan kejar itu semua. Tapi seiring dengan berkembangnya organisasi, bertambah kompleksitasnya, maka manual tadi tidak akan cukup. Perlu percepatan, yaitu dengan aplikasi. Tapi isi kepalanya, mindsetnya udah menjadi budaya. Nah, itulah. Oleh sebab itu yang penting adalah membangun sistem terlebih dahulu, bukan membeli aplikasi. Nanti Bapak Ibu akan bingung. Beli aplikasi, terus bingung cara menginstalnya gimana, bingung memposisikan tiga lini pertahanannya kayak apa, sampai eh, kapan dieksekusi dari masing-masing aplikasi itu Bapak Ibu nggak akan paham. Pelatihan sekali dua kali juga nggak akan ketemu tuh di sininya. Nah, kemudian yang kelima adalah inklusif. Jadi manajemen risiko adalah kegiatan yang dimiliki oleh seluruh elemen di dalam organisasi, bukan hanya miliknya orang mantis. Jadi jangan jangan dibilang bahwa manajemen risiko itu nanti orang mantis lah yang bekerja. Nah, manajemen risiko itu mulai dari top manajemen, lini puncak, direksi dan lain-lain sampai kepada level pelaksana sebagai risk management officer. Nah, kemudian 3, 4, 5 yang keenam adalah dinamis. Jadi sekali Bapak Ibu bikin risk register itu nggak satu untuk seluruh tahun, tidak. Jadi risk register itu tiap berapa bulan juga ditinjau ulang. Risiko-risiko yang sudah tergambar di situ sesuai dengan konteks awal kita susun, bisa saja di pertengahan tahun dia berubah. Misalnya eh, maturitas manajemen risiko itu kalau dieksekusi di awal tahun itu isunya seksi. Kenapa? Karena itu berbarengan dengan audit. Nah, berbarengan dengan audit, lalu ketika kita risiko-risiko terkait maturitas itu hangat. Tapi begitu pertengahan tahun udah terlalui, risiko-risiko terkait maturitas sudah lewat karena statement terhadap tingkat maturitas sudah keluar. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kemudian eh, kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang banyak, mungkin di hari-hari biasa tidak terlalu berisiko, tapi di tahun politik ini berisiko. Gaya berpose, gaya kita mempublish, gaya kita apa ya men-sharingkan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu dengan gestur itu di tahun politik menjadi risiko. Oleh sebab itu, konteks manajemen risiko berubah sepanjang waktu, maka pendekatannya pun juga harus berubah, dinamis. Jadi nggak ada eh, satu untuk seluruhnya. Bahkan aplikasi dari manajemen risiko sendiri itu di manajemen juga risiko-risikonya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan setiap tahun tuh ada customize baru. Ada beberapa cantolan aplikasi yang mungkin perlu dikembangkan, ada juga yang perlu dibekukan, tidak diaktifkan lagi. Nah, itulah prinsip manajemen risiko. Selanjutnya adalah informasi terbaik yang tersedia itu harus selalu ready dan up to date. Nah, aplikasi itu tujuannya adalah menjamin bahwa informasi tersedia up to date. Bisa nggak aplikasi digantikan? Bisa. Dengan cara apa? Misalnya grup WA itu juga pengiriman informasi, tapi kan agak susah kita backupnya ya. Tidak terstruktur, ya kurang terstruktur lah. Masa sih dalam laporan tahunan kita capturing WA dimasukkan sebagai bukti dokumen. Kurang kurang lucu juga. Nanti standar mutu dokumennya kayak apa kan nggak bagus. Nah, oleh sebab itu aplikasi itu lebih kepada fungsi dia, menurut saya ya, fungsi dia untuk menyediakan informasi yang cepat dan up to date. Nah, bisa saja Bapak Ibu menggandengkannya atau mencantolkannya dalam rekam medik elektronik misalnya, karena di situ juga ada sisi informasi. Tapi paling yang tercover adalah risiko-risiko klinis. Kalau risiko-risiko keuangan, risiko SDM, apalagi tuh risiko yang sifatnya abstrak, misalnya hazard tapi yang bersumber dari perilaku, bully, omongan kasar, suasana kerja yang nggak nyaman itu kan hazard juga sebenarnya, tapi sifatnya abstrak. Nah itu nggak bisa dengan aplikasi. Memang eh,
harus dirasakan oleh yang bersangkutan dan itu dilaporkan, dilampirkan juga dengan data-data. Tapi kan nggak mungkin muncul di SIM-RS kan. Nah, oleh sebab itu, aplikasi memang penting, tetapi dia harus customize dan dinamis. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah faktor manusia dan budaya. Mandris itu berpusat pada keputusan manusia, bukan keputusannya si mesin. Meskipun sekarang Anda bisa membuat otomatisasi dengan artificial intelligence misalnya, jika terjadi peristiwa ini, maka skornya naik. Iya, itu otomatisasinya bisa dibangun. Tetapi perubahan konteks itu mesin nggak paham. Konteks yang dinamis berubah setiap saat itu mesin nggak paham. Bagaimana skala prioritas misalnya, promosi bagi sebuah kampus, itu di awal tahun ajaran, sensi banget. Tapi di akhir-akhir tahun ajaran, trennya akan menurun. Nah, perubahan konteks internal maupun eksternal ini mesin nggak bisa. Harus kebijaksanaan dari manusia. Oleh sebab itu, manajemen risiko itu memang memandang penting mindsetnya dari seorang manusia. Nah, setelah manusia itu dibangun mindsetnya, dibangun kapasitasnya, kemudian dibangun kompetensinya, diharapkan proses itu bergulir menjadi sebuah budaya. Nah, aplikasi apapun nggak ada gunanya kalau budaya nggak dibangun. Oleh sebab itu, Anda harus mengedukasi person, Anda harus mengedukasi personil, yaitu manusianya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbaikan berkesinambungan. Karena dia dinamis, karena dia inklusif, karena dia customize, maka setiap periode ada saja hal-hal yang mungkin dieksplor, dieksploitasi, atau hal-hal yang di-keep aja lah karena ini nggak berfungsi, nggak menunjang misalnya. Beberapa tabel-tabel juga mungkin akan berubah dari tahun ke tahun. Atau beberapa istilah penyebutan juga akan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan. Tapi ketika itu menjadi budaya, maka perbaikan berkesinambungan itu akan berjalan terus-menerus. Apa yang menjadi program kerja dari apa? Identifikasi risiko, kemudian rencana pengendalian dan rencana mitigasi, toh akhirnya kan akan menjadi program kerjanya unit. Nah, setelah itu dieksekusi, ya, program kerja itu ada yang sukses menurunkan risiko sehingga risk residualnya menurun, tapi ada juga kan yang tindakan itu menjadi tidak bermakna karena memang tren risikonya sedang naik dan konteks eksternalnya juga mendukung. Maka risikonya bisa saja menjadi naik, Pak. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan pengendalian dan mitigasi tadi mungkin tidak akan relevan lagi untuk tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, eh, eksekusi, tindakan, rekomendasi, mitigasi itu mungkin di-keep saja. Atau risiko-risiko yang tadinya sifatnya dorman, nonaktif, itu bisa saja berubah menjadi risiko yang aktif dan menjadi pusat perhatian. Nah, ini barangkali prinsip-prinsip dari manajemen risiko yang perlu untuk kita cermati. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi kepada rekan-rekan bagaimana manajemen risiko dijalankan. Di awal-awal diskusi kita ini ya kita hanya membahas tentang apa ya, eh, arsitektur dari manajemen risiko. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang membangun sistem, jangan lupa menanamkan pemahaman, pengetahuan, kompetensi ke dalam diri manusia yang terlibat dalam proses bisnis. Kalau mereka paham, maka Anda sudah membangun sistem. Ketika Anda punya sistem, maka Anda akan kuat. Manajemen risiko Anda akan bermakna. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.